Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan membahas tentang konsep dasar sistem komunikasi satelit sebagai bahan belajar kalian yang kemarin sudah mengerjakan review 1 dan review 2. Baik, kita lanjutkan saja ya. Jadi yang akan kita pelajari adalah teori dasar sistem komunikasi satelit. Yang kedua, orbit satelit. Yang ketiga, teori alokasi band frekuensi satelit. Yang keempat, teori teknik multiple akses satelit. Teori dasar sistem komunikasi satelit ya. Jadi komunikasi sudah ada sejak dulu kala, malah kalian waktu SD juga sudah belajar menggunakan benang, yaitu adalah telekomunikasi. Jadi sistem komunikasinya itu kita berbicara, sudah itu didengar orang-orang lain dengan jarak yang dekat maupun jauh. Jadi kalau kalian perhatikan ada anak kecil itu dia pakai kaleng ada benangnya. Dengan teknologi maka berubah benang itu menjadi tembaga, muncullah yang namanya telepon. Sehingga kalian mungkin tidak pernah nutup ya telepon ini. Jadi kalau dulu itu ada sambungan dalam kota, sambungan luar kota, sambungan luar negeri itu ada SLJJ, ada SLI, sambungan langsung internasional. Nah, ketika sudah zamannya telepon berakhir, maka komunikasi itu berubah menjadi zamannya seluruh dunia. Jadi seluruh dunia ini sudah bisa berkomunikasi cepat seperti itu. Jadi ada telepon seperti itu, ada handphone, ada Skype seperti itu ya. Nah, teknologi yang seperti itu bisa karena ada yang namanya satelit. Jadi kita mengenal lagi yang namanya satelit. Satelit ini adalah benda yang mengorbit di luar angkasa sana, yang fungsinya adalah salah satunya untuk sistem komunikasi. Jadi kalau kalian perhatikan bahwa di sana tuh ada satelit ya. Nah, satu satelit ini itu ditangkap oleh yang namanya ground station atau stasiun bumi. Nah, setelah dari stasiun bumi ini, informasi atau data itu akan disebarkan ke seluruh lini sesuai dengan kepentingannya. Kalau dia untuk networking, maka ada yang namanya WAN, LAN, dan sebagainya. Lalu ada yang namanya selular, jadi ini ada handphone juga bisa. Lalu ada satelit modem ya, SAT ya, jadi ada VSAT seperti itu. Jadi kalau kalian lihat di kartu mesin ATM, maka di sana ada parabola. Nah, itu juga sebagai alat komunikasi data, bukan komunikasi desain ya, komunikasi data atau informasi, sehingga orang-orang bisa bertransaksi secara online. Jadi tidak perlu ke bank, jadi langsung dia ngambil masukkan kartu, sudah itu dia masukkan PIN, ambil uang, mau transfer, mau bayar apapun itu sudah melalui ATM seperti itu ya. Itu contohnya VSAT ya. Kalau yang lainnya ya sama, jadi nanti internet itu juga ada yang melalui satelit ya. Nah ini, jadi satelit itu ada dua macam, ada satelit alami, ada satelit buatan. Satelit alami itu adalah bulan yang telah mengitari bumi. Jadi bulan mengelilingi bumi itu disebut dengan satelit alami. Kalau satelit buatan ya satelit yang dibuat oleh manusia untuk mengelilingi bumi atau istilahnya orbit. Jadi mengorbit di luar angkasa mengelilingi bumi seperti itu. Itu satelit buatan. Nah, satelit buatan inilah yang digunakan oleh manusia untuk kebutuhan-kebutuhan, salah satunya adalah telekomunikasi. Kita lanjut. Nah, apa keunggulan dari sistem komunikasi satelit? Ya, ini. Yang pertama, cakupan areanya sangat luas. Ini sangat jelas sekali ya. Jadi, kalau kita pakai tembaga, bisa dibayangkan.
Kalau kita pakai tembaga itu bisa dibayangkan ya, kalau hanya Bondowoso Tenggarang itu tidak begitu banyak, tapi kalau ini Bondowoso Jakarta pakai tembaga ya, yang jelas ini sangat banyak mahal biayanya ya, itu yang pertama. Yang kedua, akan banyak alat-alat pendukung karena suara itu akan hilang di tengah jalan. Nah, kalau pakai satelit, maka cukup satelitnya di atas, jangkauannya itu sudah sangat luas sekali. Misalkan kalau kita hanya buat untuk Pulau Jawa saja, maka hanya butuh satu satelit saja. Jadi tidak perlu membuat tiang-tiang listrik, membuat penguat-penguat signal, itu tidak perlu lagi. Lalu bandwidth yang cukup besar, ya, jadi bandwidthnya memang cukup besar terkait dengan frekuensi yang digunakan ya. Lalu independen dari infrastruktur, jadi tidak ada lagi pembangunan infrastruktur pendukung ya, tidak ada lagi, tidak butuh yang namanya tiang, tidak butuh yang namanya repeater atau apa sebagainya itu. Instalasi jaringan yang cepat, ya ini sangat betul sekali ya. Jadi jaringannya cukup satelit, selesai sudah. Seperti itu ya. Tapi kalau kita masih pakai nirkabel yang biasa itu, kita masih butuh tower-tower, kita masih butuh apa namanya ya, tiang-tiang itu ya, tiang-tiang untuk jalannya gelombang panjang tadi itu. Biaya relatif murah, betul. Ini kalau dari segi komunikasi antar pulau antar negara, ini menjadi sangat murah karena Indonesia Australia hanya butuh satu satelit. Tapi kalau kita tidak menggunakan satelit, misalkan menggunakan kabel, itu maka jaringannya itu kan harus di bawah laut. Seperti itu. Kalau misalkan kita pakai handphone, misalkan kita pakai tower, misalkan ya cukup susah. Towernya nanti dimakan ikan hiu. Seperti itu ya. Jadi itu adalah keunggulan daripada sistem komunikasi satelit dibandingkan dengan konvensional. Setelah kita tahu kelebihannya satelit ini, kita tahu bahwa satelit itu yang buatan maupun alami itu adalah mengitari bumi. Maka penempatan satelit di permukaan bumi ini untuk mengorbit, mengelilingi bumi, itu dibagi menjadi beberapa. Ada yang namanya LEO, ada yang namanya MEO, ada yang namanya GEO. LEO itu Low Earth Orbit. Jadi orbitnya itu low Earth, sangat dekat dengan permukaan bumi. Berapa? 500 sampai 1500 km. Nah, karena ini sangat dekat dengan bumi, maka dipastikan jangkauannya itu tidak begitu. Sama dengan kalian kalau punya lampu. Kalau lampunya itu didekatkan meja, maka jangkauannya kecil. Tapi coba kalau agak ditinggikan, maka bisa lebar jangkauannya. Apalagi kalau lampunya ditaruh di atas plafon ya, maka satu ruangan akan menjadi terang. Sama dengan satelit juga begitu. Semakin tinggi ditempatkan orbitnya, maka semakin luas jangkauan untuk pengiriman atau pentransmisian data atau informasi dalam komunikasi ya, itu ya. Nah, apa kekurangan daripada LEO? Karena jangkauannya ini kecil anak-anak, maka satelit yang dibutuhkan untuk komunikasi di beberapa tempat itu juga sangat banyak. Jadi pada LEO ini sangat banyak jumlah satelitnya, seperti itu. Kenapa ya? Itu tadi. Jadi membutuhkan banyak satelit untuk beberapa tempat atau daerah karena jangkauannya yang sangat kecil. Lifetime-nya ini juga tidak terlalu panjang ya. Kalau GEO itu bisa sampai 15 tahun, kalau ini mungkin di bawahnya. Seperti itu. Lanjutnya adalah MEO ya. Medium. Nah ini MEO ya. Medium Earth Orbit.
Jadi yang namanya medium dia pasti di tengah-tengah, di atasnya low ya. Jadi kalau medium itu pada ketinggian antara 9.000 sampai 20 km, 20.000 km. Ada yang mengatakan 2.000 sampai di bawahnya 36.000 km. Kalau 36.000 km ke atas itu namanya geo. Jadi dia sudah sangat tinggi sekali ya. Seperti itu. Nah, apa kekurangan daripada MIU? Ya sama. Kekurangannya itu adalah jumlah satelitnya sedikit kalau dibandingkan dengan GEO. Tapi kalau dibandingkan dengan LEO, maka jumlahnya itu yang GEO itu lebih sedikit daripada LEO. Tapi kalau dengan GEO itu jumlahnya itu lebih banyak, seperti itu ya. Lalu cukupan daerahnya sempit. Ya, ini sempitnya tapi berdasarkan GEO ya. Jadi ada lautan, padang, pasir dan hutan. Makanya secara kegunaan satelit pada MIU ini itu banyak digunakan untuk pencitraan, pengambilan gambar dari luar angkasa ya. Itu citra, itu pakai satelit yang mengorbit pada MIU. Lalu cuaca seperti itu. Lalu mata-mata ini bisa digunakan oleh negara-negara dalam bidang militer seperti itu ya. Kalau kelebihannya ini latensi atau delay-nya lebih rendah daripada GEO, jelas ya. Jadi kalau GEO sangat tinggi sekali maka delay-nya lebih besar, ini sampai 250 meter sekon ya, seperti itu. Lalu sedikit satelit untuk menyebarkan dan mengoperasikan dan lebih murah daripada sistem LEO, tapi lebih mahal dibandingkan dengan GEO. Ya, ini tidak begitu ini ya. Lanjut saja. Yang terpenting adalah MIU itu posisinya 9.000 sampai 20.000 km. Seperti itu. Cakupannya lebih luas daripada LEO, lebih sempit daripada GEO. Nah, ini kalau GEO stationary orbit. Jadi dia sudah jauh sekali ya, di atas 36 km ya, dari permukaan bumi, seperti itu. Nah, dengan posisinya 36.000 km ini dari permukaan bumi, maka GEO ini itu memiliki cakupan yang sangat luas sekali. Jadi bisa mengcover seluruh lapisan bumi ini sudah, karena jauh sekali ini. Jadi kata Pak Jun tadi, ibaratkan bulan itu bisa menyinari seluruh bumi ketika dia berada pada lintasannya, seperti itu. Nah, karena ini dia ada yang sangat jauh dari permukaan bumi, maka waktu orbitnya itu juga lama, seperti itu. Tetapi waktu hidupnya di luar angkasa itu lumayan panjang, sekitar 15 tahun atau lebih. Jadi memang dibuat lama ini. Kalau dibuat sebentar, jauh-jauh dibuat sebentar, ya akan bingung kita akhirnya ya. Misalkan 5 tahun ya rugi. Jadi kita buat mahal untuk waktu yang lama. Kekurangan dari satelit ini apa? Delay-nya yang sangat besar, jelas nih ya. Jadi semakin jauh dari permukaan maka waktu jedanya itu semakin besar. Kenapa? Karena efek daripada atau pengaruh daripada propagasi atau perambatan yang mengalami beberapa hambatan, baik itu dari atmosfer, dari hujan dan sebagainya. Seperti itu. Satelit GEO ini banyak dimanfaatkan untuk kegiatan komersil, pendidikan, militer dan lain-lain. Jadi ini kebanyakan digunakan untuk fix satelit ya. Jadi tidak akan dibuat satelit apa saja. Jadi hanya satelit yang sudah tetap untuk apa, misalkan pendidikan, militer, seperti itu. Kalau komersil ini maksudnya dijual. Jadi misalkan ada stasiun televisi pengen menyewa, ya disewakan. Ada perusahaan pengen menyewa, ya disewakan, seperti itu.
Tapi kalau kita alhamdulillah kemarin BRI kan sudah punya sendiri ya.